Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dimanapun berada. Kembali lagi di channel Sekolah Mas Hendra Dilah bersama saya Idho Hadidilalah. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin tentang serba-serbi COVID-19. Nah, di bagian kali ini saya akan khusus membahas tentang masker. Jika sebelumnya yang dianjurkan untuk memakai masker hanya orang-orang yang sakit atau bergejala, nah himbauan berikutnya dari WHO menyarankan agar semua orang yang beraktivitas di luar rumah diwajibkan menggunakan masker, namun dengan kriteria masker yang berbeda-beda. Untuk itu, seperti apa jenis masker itu? Mari kita bahas teman-teman. Jenis masker sendiri yang sekarang ini kita jumpai ada 3 secara garis besar. Yang pertama ada masker kain, kedua masker bedah, dan masker N95. Masker kain ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin beraktivitas di luar rumah, yang terpaksa beraktivitas di luar rumah. Nah, masker kain ini dapat digunakan di tempat umum dan ketika berinteraksi dengan orang lain, tetapi dengan tetap menjaga jarak minimal 1-3 meter ya teman-teman. Masker juga dapat dicuci dan digunakan kembali. Sedangkan yang masker bedah, masker ini untuk kondisi di era pandemi ini memang dikhususkan untuk tenaga medis dan pasien yang sakit atau orang yang mengalami gejala baik itu flu, batuk, hidung berair, dan radang tenggorokan. Mengingat jumlah masker bedah sendiri sudah mengalami kelangkaan, sehingga memang diperuntukkan untuk tenaga medis dan orang yang sakit saja. Nah, yang ketiga ada masker N95. Masker N95 ini memiliki pori-pori yang sangat kecil sehingga mampu menyaring 95% partikel besar maupun kecil di udara. Nah, masker 95 ini lebih dikhususkan lagi untuk tenaga medis yang berkontak langsung dengan pasien positif corona. Kenapa? Karena saking kecilnya pori-pori, masker ini jika digunakan oleh yang mengalami gangguan pernafasan misalnya, akan semakin menyulitkan untuk bernafas seperti itu. Nah, kondisi masker ini tidak bisa digunakan lagi jika sudah terjadi berubah bentuk, kotor maupun basah seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menggunakan masker kain yang benar dan bagaimana cara mencuci masker kain yang benar. Ketika menggunakan masker, perlu mencuci tangan terlebih dahulu ya, atau kita menggunakan hand sanitizer sebelum menggunakan masker. Kemudian ketika sudah mengaitkan masker ke telinga, jangan menyentuh bagian depan. Jangan menyentuh masker ketika digunakan. Jika tersentuh, sebaiknya mencuci tangan kembali atau menggunakan hand sanitizer kembali. Setelah itu, masker juga harus menutupi bagian hidung dan mulut. Jangan hanya digunakan di bawah dagu. Masker harus menutup bagian hidung dan mulut dengan baik tanpa ada celah antara wajah dan masker. Maksimal penggunaan masker ini hanya 4 jam. Lebih dari itu sebaiknya mengganti masker yang baru. Kemudian ketika selesai menggunakan masker, buka dari belakang, kaitannya itu dibuka dan hindari menyentuh bagian depan. Dan jangan lupa mencuci tangan setelah memegang masker. Masker kain sendiri bisa dipakai berulang kali, namun harus dicuci terlebih dahulu ketika sudah 1 kali pemakaian. Seperti apa caranya? Pertama, siapkan air, bila mungkin air panas dengan suhu 60-65 derajat Celcius. Karena virus corona itu sendiri sebenarnya bisa mati di suhu di atas 56 derajat Celcius. Kemudian tambahkan deterjen dan rendam masker beberapa saat,
kucek masker hingga kotoran luruh, bilas di bawah air mengalir hingga busa hilang. Keringkan masker yang sudah dicuci di bawah sinar matahari atau menggunakan pengering panas. Dan dianjurkan untuk menyetrika masker yang sudah kering dengan suhu panas agar bakteri dan virusnya mati. Dan masker siap digunakan. Dan selanjutnya ini juga penting, tips membuang masker. Masker yang dimaksud di sini adalah masker yang untuk tenaga medis ya, teman-teman. Ketika melepas masker yang sudah digunakan, sebaiknya sebelum dibuang itu perlu diterapkan beberapa hal berikut untuk menjaga keamanan dan penyalahgunaan orang lain. Di antaranya, lepaskan masker melalui bagian tali dari belakang telinga, jangan dipegang bagian depan maskernya. Kemudian lipat masker sehingga kuman atau droplet ada di bagian dalam lipatan. Kemudian semprot dengan disinfektan masker yang sudah dilepaskan tadi atau dengan klorin atau cairan pemutih dan lain sebagainya. Kemudian rusak masker tersebut dengan menggunakan gunting. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah plastik yang aman, dibungkus dan dibuang ke tempat sampah domestik. Setelah itu jangan lupa untuk mencuci tangan kembali setelah membuang masker, tentunya dengan cara mencuci tangan yang baik ya, menggunakan sabun. Demikian teman-teman dalam pembahasan kali ini, semoga ada yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.